Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, Selasa malam Rabu 27 Agustus 2028 bertepatan dengan malam ke-25, malam ke-24 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dari kajian Qiraah Asyarah diterapkan pada surat Al-Mutaffifin, yang mana kita masuk kepada ayat yang terakhir dari surat Al-Mutaffifin. Maka kita masuk kepada ayat yang keberapa? 30, 31. Dimulai dari ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau sudah selesai ayat ke-32? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita baca ayat ke-32 dan kemudian kita jelaskan dari ahkamul qiraah dan tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nukarrir, nabda bi qiraah jumhur. Kita mulai dengan qiraah jumhur. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maka qiraah jumhur seperti Asim dan Ibnu Amir dan Khalf dan juga Al-Kisai, maka mereka membaca dengan tawassut majaiz munfasil. Mana majaiz munfasil? Qalu inna. Maka di sini dibaca tawassut 4 harokat. Dan begitu pun haula, di sini juga mad wajib muttasil, maka dibaca dalam keadaan tawassut pula. Maka kita ulang. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maka begitu pun ladallun, mad lazim al-kalimi, di mana di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang musyaddadah. Adapun qiraah yang kedua, qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Ma'ruf qiraahnya qasrul mad al-munfasil ma'a mada, ma'a silatil mim. Maka mana silatul mim di sini? Di ujungnya dari mim ra'auhum. Maka dibaca ra'auhumu, seperti itu. Dan mad al-munfasil dibaca dengan qasr, hanya 2 harokat. Maka kita baca qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah Warsh wa Hamzah ma'a ba'd, dibaca isba al-munfasil, wa dibaca juga al-isba al-mamdud.
Yang mana al-mamdud ha'u dan la'i dalam keadaan isba. Maka kita baca qiraah Wars wa Hamzah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan adapun qiraah Ya'qub Al-Hadrami, qiraah yang keempat, maka dibaca qasrul munfasil, kamaman seperti Ibnu Katsir wa Abu Ja'far. Walakin ma'a qasril munfasil hunaka ha as-saqt, dalam keadaan ha as-saqt. Dan ini seperti di Al-Fatihah. Walau dhallina. Begitupun di sini la dhalluna. Dan begitupun qasru al-munfasil. Qalu inna. Adapun haula, maka di sini seperti jumhur, tawassut. Maka kita baca qiraah Ya'qub qasrul munfasil ma'aha as-saqt. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladalluna. Maka inilah dari ayat ke-32. Maka kita ulang, dilengkapi tulisannya. Kita baca dari jumhur, kemudian qiraah yang kedua Abu Ja'far, qiraah yang ketiga Wars, qiraah yang keempat Ya'qub. Idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dafi, Halib. Adapun qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Adapun qiraah Wars dan Hamzah, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Qiraah Ya'qub bil qasr, namun ha as-saqt. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladalluna. Maka inilah dari 4 qiraah. Dan adapun dari segi ilmi tajwid, wa idza matabi'i ra'auhum au madlin, maka 2 harokat, ra'auhum. Dan mim sakinah bagi qiraah Hafs an Asim atau jumhur, ra'auhum qalu. Maka di sini ada idhar syafawi, mim sakinah setelahnya qaf. Namun bagi qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far tidak ada lagi yang namanya idhar asy-syafawi, karena mimnya silatul jama'. Dibaca ra'auhumu qalu, ra'auhumu qalu, bahkan ada mad 2 harokat. Dan begitupun inna, maka inna dibaca dalam keadaan gunnah. Qalu, qa harokatan matabi'i, lu majaiz munfasil dalam keadaan qasr. Bagi Abu Ja'far dan Ibnu Katsir 2 harokat saja. Dan bagi jumhur dibaca 4 harokat. Qalu inna haula'i,
Maka haulai dalam keadaan dibaca tawassut seperti jumhur. Dan bo dibaca mad dalam keadaan tawassut seperti jumhur. Dan lun mad arid li sukun, dipanjangkan 4 atau isba, terserah, bisa-bisa saja. Maka kita ulang. Sudah lengkap catatannya? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. 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 Berpindah kepada ayat ke-33. Maka di ayat yang ke-33 kita masuk kepada qiraah jumhur, maknanya tawassut al-munfasil, atau kita masuk kepada ilmi tajwidnya wa ma ursilu. Maka di sini ma bertemu dengan hamzah mad jaiz munfasil. Maka jumhur dibaca dalam keadaan wasat. Siapa jumhur di sini? Hafs an Asim, Al-Kisai, Ibnu Amir. Siapa lagi? Khalaf an Hamzah. Adapun dibaca Al-Qasr 3, Ya'qub, Ibnu Katsir, dan Abu Ja'far. Dan dibaca dalam keadaan al-isba, Hamzah, dan juga Ruwais, Wars, An-Nafi'. Maka selain itu dibaca at-tawassut. Berarti tadi Ibnu Amir, Khalaf, Abu Amr, Al-Kisai, dan juga Hafs an Asim. Maka kita baca di sini dalam keadaan tawassut. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Perhatian di sini maka dalam keadaan ra mufakhamah karena sebelumnya dhammah. Silu, maka sinnya dalam keadaan kasroh, silu alaihim. Maka di sini mad tabi'i, alaihim madlin harokatan, him ha dalam keadaan idhar syafawi. Alaihim hafidin. Maka idhar syafawi di sini juga dalam keadaan ha mad tabi'i, fidin dalam keadaan arid li sukun. Dan perhatian di sini huruf-huruf tafkhim di dalam ayat ini ada 2, ursilu dan hafizin, dha. Awas dha-nya jangan dijadikan makhraj yang salah seperti di Indonesia dibaca za. Hafizin, tapi hafizin, dan dia dalam keadaan tafkhim sesuai dengan ucapan dari ahli nahwi, dari ahli tajwid, bahwa
Dha dari huruf isti'la. Khussa, dogtin, kil. Maka kalimat kil, dha. Maka di sini dibaca dalam keadaan tafkhim. Hafizin, dha. Hafizin. Dan juga ra, wa ma silu alaihim hafizin. 2 dari tafkhim. Ini adalah qiraah dari jumhur. Adapun qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, maka dibaca qasrul munfasil ma'asilatil mim. Maka tidak dibaca panjang wa ma ursilu, tetapi harokatan saja. Dan alaihim di sini tidak ada idhar syafawi lagi. Karena di sini mimnya dengan silatul mim al-jama', maka dalam keadaan dhammah. Dan begitu pun dalam keadaan harokatan. Maka kita baca wa ma ursilu alaihimu hafizin. Wa ma ursilu alaihimu hafizin. Ini qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Dan begitu pun yang ketiga qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Maka qiraah Ya'qub seperti qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir min haitsu madza, bahwa qasrul munfasil. Maka al-munfasil di sini wa ma ursilu hanya 2 harokat saja. Dan perbedaan yang berikutnya, ha pada alaihim menjadi alaihum. Jadi tidak dibaca seperti Abu Ja'far alaihimu, tapi alaihum. Tidak ada madsilah. Maka ini qiraah Ya'qub. Maka beda qiraah Ya'qub dengan dhammah alaihum. Tidak bisa mereka membaca alaihim. Bukan Ya'qub yang tidak bisa, tetapi al-Arab. Karena Ya'qub di sini mengambil dari qiraah dari Arab, dari qiraah yang sab'a ahruf, diwakilkan oleh qiraah Ya'qub, bahwa mereka tidak membaca alaihim, tetapi alaihum. Maka di sini perlu dibedakan Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ya'qub. Sama-sama dari segi taksir jamak, taksir dari majaiz munfasil. Namun dalam keadaan yang berbeda, domir alaihim, maka Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dibaca dengan kasratul ha ma'a silatul mim, alaihimu. Adapun Ya'qub, maka tidak ada mim al-jama', namun tidak dibaca dalam keadaan kasrah, sehingga alaihum. Maka inilah perbedaan yang kita berikan di saat tadi maghrib. Saya membaca Al-Fatihah dengan qiraah. Yang pertama adalah misalnya Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Maka kita baca tadi Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini qiraah yang kita baca Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Mereka dengan silatul mim dan kasratul ha, himu, pada 2 ayat tadi. Adapun Ya'qub Al-Hadrami tidak dibaca seperti itu, tetapi dhammatul ha. Namun di ujungnya pada ad-dallin dengan ha as-saktah. Kita ulang tadi, kita baca di salat maghrib.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak alaihim, tapi alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hak sakta. Kesimpulannya alaihim terjadi perbedaan. Yaqub dibaca alaihum dengan dhammatul ha. Dan Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dibaca alaihimu. Paham ya? Maka setiap baca Al-Fatihah perlu diperhatikan apa yang saya baca. Qiraah apa? Maka sekarang selesai dari Yaqub, kita ulang. Wama ursilu alaihum hafidhina. Di sini hafidhin termasuk dari jam'u mudzakkar as-salim. Mufradnya hafidh, orang yang menjaga. Kemudian hafizun dan hafizin jam'u mudzakkar salim dengan ziyadah waw wa nun aw ya wa nun, tergantung i'rabnya. Maka di sini hafizina dibaca dengan ha sakat karena jam'u mudzakkar as-salim. Wa ma ursilu alaihum hafizina. Adapun qiraah Warsh isba al-munfasil. Mana al-munfasilnya? Wa ma dengan ursilu. Maka kita baca qiraah Warsh. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Dan qiraah Hamzah sama, isba al-munfasil. Walakin Hamzah seperti Yaqub dibaca alaihum. Awas. Nanti kita kembali ke Al-Fatihah lagi. Maka di sini pun dibaca oleh Hamzah domir alaihim, tidak seperti Abu Ja'far menjadi alaihimu, Ibnu Katsir juga alaihimu, tetapi dia sama seperti Yaqub tidak baca di kasroh, tapi dibaca dengan dhammah jadi alaihum. Ini qiraah ya Hamzah sawa. Namun tentunya bedanya hafidhinnya tidak ada ha saktah. Maka qiraah Hamzah di sini sama dengan Warsh dari segi isba al-munfasil dan dari segi alaihum. Maka tidak bisa membaca alaihim, tapi alaihum. Dan ini perwakilan dari Arab, tidak membaca alaihim, selalu alaihum. Maka kita baca di sini al-isba ma'a haknya didomahkan pada domir hum. Wa ma ursilu alaihum hafizin. Ini qiraah Hamzah. Jadi qiraah Warsh dengan Hamzah sama-sama al-isba, namun Warsh dibaca seperti jumhur kasratul ha alaihim. Adapun Hamzah dibaca alaihum. Sekarang kita kembali kepada Al-Fatihah. Di saat kita membaca Al-Fatihah dengan qiraah dari Hamzah, lihat humnya harus alaihum, bukan alaihim seperti jumhur, dan bukan seperti Abu Ja'far dan Ibnu Katsir alaihimu. Taib, bedakan. Apa yang menjadi pembedanya? Sirotnya apa dibaca? Dibaca zai. Maka dibaca ziratal ladzina an'amta alaihum. Bukan alaihim, tapi alaihum. Ziratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Sama seperti Al-Kisai hum, namun di sini tidak ada ha as-saktah. Tapi ada zirat. Sirato, sebagian Arab tidak bisa membaca so, sirato, tetapi zirato. Meskipun dipaksakan tidak bisa. Karena memang sudah lisannya seperti itu. Maka itulah dari kita belajar mempelajari bagaimana lughatul Arabiyah, bahwa dari Arab tidak bisa membaca sirato tetapi zirato. Dan juga seperti lam mughalladah, yasla tidak, tetapi yaslo. Seperti itu. Lahjah, dialek. Tidak bisa untuk dipaksakan sehingga turun Al-Quran dengan dialek Arab yang 7. Seperti Nabi mengatakan, Unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Bismillah. Maka Al-Quran diturunkan 7 dialek. Maka alhamdulillah yang kita pelajari sekarang ini adalah dialek-dialek yang dibaca oleh Arab dan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dulu. Maka inilah dari 5 qiraah pada ayat yang ke-33. Maka kita ulang, ayo catat yang kurang. Jumhur, tawassut al-munfasil. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Abu Ja'far wa Ibnu Katsir qasrul munfasil ma'asilatil mim. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Qiraah Ya'qub qasrul munfasil wa dhammul ha wa ha as-sak 3. Maka kita baca Ya'qub, wa ma ursilu alaihim hafizina. Adapun qiraah Wars isba al-munfasil dan yang lainnya seperti jumhur. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Adapun qiraah Hamzah maka dia isba al-munfasil ditambah dhammatul ha pada dhamir alaihim menjadi alaihum. Maka dibaca di sini wa ma ursilu alaihim hafizin. Inilah qiraah yang datang dari 5 bahasa Arab ataupun dari lahjah Arab dari qiraah ayat ke-33. Ayat ke-34. Maka kita masuk kepada qiraah jumhur. Dan di sini ada permasalahan kalimat kufar. Dan ada permasalahan amanu mad badal. Ini yang akan menjadi penjeda dan pembeda dengan qiraah yang lain. Maka al-jumhur membaca dalam keadaan al-kuffar bil fathah. Al-kuffar. Dan juga al-jumhur membaca amanu mad badal. Asalnya amanu. Maka dibaca hanya 2 harokat saja. Maka inilah qiraah jumhur. Kita baca. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Fal yawma, maka di sini alif lamnya al-qamariyah, yaw mad lin harokatan, malladzina, maka di sini juga fal yaumal sama dalam keadaan alif lam namun syamsiyah karena masuk kepada lam. Yaumal ladzina, ladzi matabi'i, amanu mad badal. Asalnya amanu. Maka digabungkan hamzah yang ada 2, yang satu berharokat a, asalnya tulisannya amanu, 2 hamzah. 1 fathah, 1 sukun. Tulis amanu.
Maka digabung menjadi seperti di mushaf tulisannya amanu. Maka ini dinamakan mad badal. Asalnya amanu, dijadikan satu amanu. Sepakat semua qurra dari permasalahan penulisan amanu dari a'manu. Walakin ukhtulifa, terjadi khilaf dari qiraah. Maka qiraah jumhur hanya 2 harokat. Dan qiraah dari Wars ada 3 riwayat. Bisa seperti jumhur 2 harokat, bisa tawassut, namun yang ma'ruf dari mereka masyhur dengan al-isba. Sehingga nanti akan dibaca dalam keadaan isba. Namun di sini karena kita qiraahnya jumhur sekarang dibaca amanu, maka 2 harokat dan nu matobi'i 2 harokat. Minal kuffar, awas, al kuffar sahidnya fa, maka di sini jumhur dibaca dalam keadaan fathah. Kalimat kufar jika dilewati di berbagai ayat maka akan terjadi khilaf seperti ini. Al-jumhur dibaca al-fathah, al-kufar. Namun nanti Wars dibaca taklil. Dan Hamzah dibaca dalam keadaan al-imalah. Seperti al-Kisai dan yang lainnya. Maka minal kufari, lamnya alif lamnya al-qamariyah, al-kuffar, maka fa muttabi'i, dan ra di sini dalam keadaan apa? Mufakhamah atau muraqqaqah? Ra idza kasura maka muraqqaqah. Minal kuffari. Jangan ditafkhim seperti minal kuffari. Minal kuffari yadhakun, salah. Minal kuffari yadhakun, yadhakun. Selesai dari ra, tarqiq, yad. Di sini dha bukan qalqalah, tetapi dia adalah huruf tafkhim. Dan dha di sini disukunkan, yad, bukan qalqalah tetapi hanya dalam keadaan tafkhim. Yadhakun. Maka kalau dikolkolahkan salah. Karena bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya ba, ju, di, toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Maka tidak masuk do. Sehingga yang membaca yad salah. Yadhakun. Ha dalam keadaan fathah, kun. Maka waw di sini mad arid lisukun. Maka ini qiraah jumhur dalam keadaan al-kufar fathah dan amanu dalam keadaan 2 harokat saja mad badal. Kita ulang. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ra-nya tarqiq. Minal kuffari yadhakun. Adapun qiraah yang kedua, qiraah Wars, dibaca dalam keadaan isba mad badal wa taklil al-kufar. Apa makna taklil? Dia imalah as-sughra. Jadi condong dari fathah ke kasrah namun sedikit. Maka bagaimana dibacanya? Dalam keadaan isba al-badal dan taklil, kita baca fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Minal kuffari yadhakun. Fa-nya musyaddadah. Kufur itu taklil. Dan qiraah yang ketiga al-imalah al-kubro. Jika dimutlakkan al-imalah, tidak usah disebut lagi kubro, maknanya al-imalah al-kubro. Karena Wars dibaca dalam keadaan al-imalah as-sugro yang masyhur dengan at-taklil.
Maka jika kita mutlakkan al-imalah ay al-imalah al-kubra. Lianna wars ya'ti bil istilah ukhra mada at-taqlil. Idan ma yaqul al-imalah as-sugra nadir. Aglab at-taqlil. Intahaina min hada aw naqra. Idan al-imalah al-kubra qiraah al-Kisai wa kadzalika qiraah Abu Amr. Al-Kisai wa Abu Amr kilahuma sawa fi al-imalah al-kubra. Wa amanu kif mad badal kamal jumhur harakatan faqat. Kita baca فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Minal kuferi itu roknya sudah muraqqaqah ditambah imalah, lebih muraqqaqah lagi. Maksudnya sama muraqqaqah. Minal kuferi yadhakun. Selesai dari ayat ke-34. Adapun ayat yang ke-35, maka jumhur membaca dengan tahqiq hamzah pada al-ara, hamzahnya dibaca. Dan raiki dalam keadaan wajib muttasil dibaca dalam keadaan tawassut. Paling panjang hafaz dibaca 5. Namun 5 dianggap sebagai tawassut, bukan isba. Maka jumhur dibaca at-tawassut dan tahqiq al-hamzah di sini. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Maka alal alif lam al-qamariyah aro. Maka setelah lam masuk kepada hamzah al-aro, ditahqiq hamzahnya dibaca dengan jelas. Ini madhab jumhur. Dan di sini merasa kesulitan dua qurra yang mewakilkan dari Arab, Wars dan juga Hamzah. Dan nanti akan kita bahas. Hamzah diberikan takhrij yang lain dan Wars diberikan takhrij yang lain. Adapun jumhur dibaca setelah lam hamzah adi. Alal aro. Alal aro. Biasa. Tidak bermasalah. Yang zurun. Perhatian ikhfa. Nun sakinah bertemu dengan dha. Dan dha perlu perhatian termasuk huruf isti'la. Maka dibaca dalam keadaan al-mufakham. Yang zu. Dan run. Roknya juga dhammah. Maka mufakhamah. Maka di sini ada 3 mufakhamah. Al-ara, ra maftuhah, zu, dha, dan ru. Maka kita baca dalam keadaan 3 tafkhim. Alal araiki yanzurun. Tafkhim. Jangan dibaca tarqiq. Alal araiki yanzurun. Itu tarqiq. Tapi alal araiki yanzurun. Beda apa tidak? Tentu beda. Adapun qiraah yang berikutnya, qiraah Wars, dibaca ayat ini dalam keadaan an-naql wal isba'. Maka an-naql dari segi apa? Al-ara. Adapun al-isba' dari segi apa? Araiki. Maka mad wajib muttasil dibaca dalam keadaan al-isba'. Lalu bagaimana naql? Maka naql di sini jalan keluar bagi qiraah Wars di saat lam al bertemu dengan hamzah.
Maka qiraah jumhur tidak bermasalah. Alal aro. Namun qiraah Warsh sebagai perwakilan dari Arab tidak bisa. Lam sakinah al-a bertemu dengan hamzah susah. Maka sebagian Arab membaca lam yang makhrajnya atraful lisan al-a. Hamzah yang tudib sangat dalam, di mana makhrajnya di aqsal halq al-a. Susah. Lalu bagaimana jalan keluar? Warsh jalan keluarnya dengan naql. Maka disinilah usul dari qiraah Warsh, ada naql dari sin. Ingin memberikan the way out, jalan keluar, solve problems dari permasalahan al-a. Setiap alif lam bertemu dengan hamzah. Bukan al-araiki saja. Al-ard. Maka sama. Seperti ini. Al-insan. Sama. Seperti ini kasusnya. Al-ara sama. Al-ara. Maka bagaimana nakal itu? Hamzahnya dihilangkan. Jadi hanya ro saja. Aro tidak ada a-nya. Hanya ro. Namun ada harokat ro yang fathah itu dikembalikan kepada harf sebelumnya yang sukun. Apa? Al. Yani lam. Maka lam di sini menjadi berharokat. Harokatnya fathah laro. Maka dibaca ala laro. Ala laro. Taib. Paham? Bukan alal aro. Itu jumhur. Maka di sini dibaca dalam keadaan an-naql. Inilah istilah usul dari qiraah Warsh dengan an-naql. Alal aro. Adapun iki, ro iki, maka di sini al-isba. Maka dibaca 6. Kita baca alal aro iki yang zurun. Kita ulang. Alal iki yang zurun. Adapun qiraah Hamzah, maka dia sama. Membaca araiki isba. Namun dalam penyelesaian takhrij dari jalan keluar, the outway, alal aro, kalau tadi Warsh dijadikan dalam keadaan an-naql, maka qiraah Hamzah dijadikan as-sakt. Apa itu sakt? Berhenti beberapa detik likai istidad, untuk persiapan dari makhraj lam ini al-aro yang susah tadi bagi Arab, sehingga Warsh bahkan menghapus hamzah dengan naql. Maka hamzah, qiraah Hamzah tidak menghapus hamzah. Hamzah tidak menghapus hamzah. Awas. Tidak sama ya. Qiraah Hamzah tidak menghapus hamzah. Tetapi sakt. Berhenti dari lam sakinah al-aro. Al-aro. Seperti itu. Maka itulah perbedaan dari hamzah. Kita baca. Alal araiki yang zurun. Alal araiki yang zurun. Maka selesai dari ayat ke-35 ada 3 qiraah. Kita ulang. Alal araiki yang zurun. Jumhur dan Warsh dengan naql dan isba. Alal araiki yang zurun. Alal araiki yang zurun. Qiraah Hamzah dengan as-saktah. Alal araiki yang zurun. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhir. Di mushaf Hafs ada berapa? 36 apa 38? 36.
Maka qiraah jumhur ayat yang terakhir, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka di sini qiraah jumhur dalam keadaan lamnya disukunkan, hal suwiba. Maka idhar, hal suwiba. Al-kuffaru dalam keadaan mat tabi'i dan ra dalam keadaan dhammah berarti tafkhim. Al-kuffaru dan fa musyaddadah. Makanu yaf'alun. Ma matabi'i, ka matabi'i, nu matabi'i. Makanu yaf'alun. Awas di sini fa as-sakinah. Apa hukumnya? Sifat hurufnya al-hams. Maka di sini masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazri apa saja? Fahasahu syakhsun sakata. Maka fa di sini jika disukunkan keluar nafas, jaroyan nafas. Fa fi fu af keluar. Fa fi fu af yaf alun. Tidak ditelan, yaf alun. Jangan ditelan, meskipun lapar ya. Ya, Usama. Lapar terus katanya? Enggak. Alhamdulillah. Ibunya, bapaknya ketakutan. Usama nanti lapar. Kelaparan enggak di sini? Enggak. Alhamdulillah. Masih banyak di sini buah-buahan. Ada jengkol. Emang jengkol buah-buahan. Ada jariang. Bahasa sini jariang. Alhamdulillah. Maka di sini al-kuffaru makanu yaf'alun. Kalimat al-kuffar di sini maka seperti biasa jumhur akan dibaca dengan fathah al-kuffar. Maka al-Wars gimana bacanya? Al-kuffar. Lalu al-Kisai dan Abu Amr gimana bacanya? Al-kufir. Maka di sini jumhur dibaca dalam keadaan idhar hal suwiba. Dan al-kuffaru dalam keadaan fathah. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Yaf'alun dibuang fa-nya. Nafas. Dan al-kuffaru latan sarra tafkhim. Al-kuffaru. Adapun qiraah al-Kisai dan juga qiraah Hamzah, maka lam masuk kepada sa dalam keadaan idgham. Lam kepada sa. Yang kita lewati apa? Lam kepada ta. Ya apa tidak? Apa ayatnya? Hah? Bal tu'thiruna. Hakada di mana? Wa ina al-mikrofon? Allah musta'an. Al-a'la. Di sini bal tukadzibu. Kita ingin di sini. Di a'la kenapa jauh-jauh? Maka di sini bal tukadzibu. Di ayat yang sebelumnya, batu kadzibu. Di sini sa, begitupun sa. Maka qiraah al-Kisai menjadikan idgham dan begitupun Hamzah. Hasuwibal dibaca seperti itu. Maka al-Kisai dan Hamzah dibaca dalam keadaan idgham. Maka kita baca al-Kisai dulu. Hasuwibal kuffar. Tentang kufar di sini al-Kisai dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka dibaca di sini idgham dan al-imalah al-kubra.
Hasubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hasubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hasubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dan adapun qiraah Warsh, maka tidak ada idgham. Dibaca hal suwiba al-kufur. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Di sini ada tambih. Sebagian dari qurra, jika kalimat al-kuffar dan ra-nya dalam keadaan dhammah, itu berbeda dengan al-kuffar jika dalam keadaan bukan dhammah. Maka di dalam ayat ini minal kuffari, ra-nya dalam keadaan kasrah, maka terjadi 3 perbedaan. Jumhur difathahkan minal kuffari, dan Warsh ditaklil minal kuffari, dan Al-Kisai minal kuffari. Adapun permasalahan dhammah al-kuffaru, maka sebagian qurra membedakan bahwa al-kuffaru karena ra-nya dhammah, maka tidak ada taklil dan tidak ada al-imalah al-kubra. Maka di sini terserah antum. Saya hanya memberikan seperti ini. Maka dari qurra Warsh dan juga dari qurra Al-Kisai tidak mempermasalahkan al-kuffaru dan al-kufuru. Maka dibaca seperti jumhur. Maka jika ingin demikian tidak apa-apa. Jadi hanya 2 perbedaan saja tentang permasalahan hal suwiba dengan hasuwiba. Maka kita baca jumhur, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dan qiraah Al-Kisai dan Hamzah, hasuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tidak dipermasalahan al-kuffaru oleh Al-Kisai dan tidak dipermasalahkan oleh Warsh al-kuffaru di saat dhammah. Namun di saat al-kuffari kasrah, kebanyakan jumhur dari qurra, terutama jumhur Al-Kisai dan jumhur Warsh, membaca jauh berbeda. Seperti tadi minal kuffari jumhur. Warsh minal kuffari. Al-Kisai minal kuffari. Namun di saat dhammah seperti ayat yang terakhir ini, al-kuffaru, maka hal suwibal kuffaru misalnya. Baca hal suwibal kuffaru jumhur. Warsh hal suwibal kuffaru, membaca dengan at-taklil sedikit. Hal suwibal kuffaru. Tapi kebanyakan dari qiraah Warsh sendiri hal suwibal kuffaru jarang. Tapi hal suwibal kuffaru. Dan begitupun Al-Kisai dan Hamzah tidak banyak mempermasalahkan al-imalah, yang penting idghamnya. Hasuwibal kuffaru, karena dhammah tidak diimalah. Al-imalah kapan mendekati di saat kasrah. Al-kuffar
dekat dengan ro, karena ro-nya tarkib. Namun al-kufaru ro-nya tafkhim, maka al-kuferu sedikit yang menjadikan al-imalah, maka cukuplah di sini kita ambil yang seperti jumhur qura al-Kisai dan jumhur qura Wars, maka cukup dengan qiraah di ayat ini dua perbedaan saja. Jumhur hal suwiba tanpa idgham, dan al-Kisai dan Hamzah dengan idgham hasuwiba. Hasuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Maka al-kufar tidak butuh ditaklil dan tidak butuh di al-imalah al-kubra. Nah, bagaimana? Mau ditalkin atau cukup talkin saya saja? Besok pagi baru ditalkin. Baik. Atau mau sekarang talkin semua? Maka jumhur di sini cukup dengan seperti itu. Kif turi talkin alan. Au bukrah sabah. Khalas, insyaallah bukrah sabah. Saya sudah jelaskan semua, catatannya sudah ada. Maka cukup pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.